Ya pemirsa, peristiwa pemerkosaan terhadap siswi TK yang dilakukan oleh 3 bocah usia 8 tahun di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto gegerkan warga. Setelah kasus ini terungkap, korban kemudian mengalami trauma berat dan enggan ke sekolah karena malu. Paling tidak, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu siang tanggal 7 Januari kemarin di sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah korban. Perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh pengasuh anak teman korban sehingga kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban. Mendapati informasi ini, kemudian ibu korban langsung menanyakan kepada anaknya atau korban yang bersangkutan dan dibenarkan. Ya, hal ini tentu membuat kita semacam kayak mengernyitkan dahi kita begitu, karena nggak bisa diterima oleh akal sehat saja begitu. Apalagi pelaku masih juga terkategorikan belum cukup, masih jauh ya mungkin dari kata remaja begitu, bisa dikatakan anak-anak ini kan 8 tahun. Betul. Gitu. Dan juga yang sadisnya lagi adalah korban ini ternyata masih sangat kecil juga TK ya. Ya, dan informasinya bahkan kejadian ini tidak hanya sekali dialami oleh korban. Kita coba akan langsung dalami hal ini bersama dengan pengacara dari korban, ada Ibu Krisdianti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Ya, Kris. selamat pagi. Selamat Ya, pagi. Bu Kris, kita ingin mendapatkan satu highlight informasi begitu ya. Jadi Anda ini memiliki klien, usianya berapa, Bu Kris? Korban ini usia 6 tahun, masih TK. 6 tahun. Lalu bagaimana kondisi korban saat ini? Terakhir tidak mau sekolah, sama temperamen dia juga jadi lebih gampang marah sekarang. Oke, Bu Kris, betulkah bahwa informasi yang menyebutkan kejadian ini tidak hanya sekali dialami oleh korban sehingga bisa dilihat saat ini bagaimana trauma yang dialami korban? Bisa dijelaskan mengenai hal ini? Betul. Sebenarnya dari awal kejadian itu yang disebutkan sama korban memang cuma kejadian waktu hari itu aja, tapi ternyata waktu ada asesmen dari psikolog dari Dinas P2TP2A, ternyata di situ baru diketahui perbuatan dari pelaku utama ini sudah dilakukan 5 kali. Cuma untuk yang kejadian, itu dilakukan, iya, betul, 5 itu kali. di mana itu? Di mana saja dan dalam jangka waktu berapa lama itu? Kalau dari pengakuan korban sih sejak dia TKA, karena sekarang kan sudah TKB, jadi mungkin setahun yang lalu. Terus sebelum itu memang yang melakukan hanya 1 orang. Tapi yang di tanggal 7 itu pelaku utama ini mengajak teman-temannya juga untuk melakukan hal itu pada korban. Antara pelaku sama korban ini bagaimana sih mereka? Apakah areal satu sekolah, bukan satu sekolah atau mungkin? Memang iya, tetangga atau seperti apa? Tetangga mepet rumah itu, dan memang masih ada hubungan saudara juga. Oke. Jadi mohon Bu diulang sekali lagi, total ada berapa pelaku? Untuk kejadian yang tanggal 7 itu ada 3 pelaku. Kalau dari keterangan korban yang satunya itu hanya 4. Dan artinya korban dan juga pelaku saling mengenal ya Bu ya, karena merupakan tetangga. Iya, memang teman main, dan itu kan memang di kampung ya, jadi setiap anak itu kan biasa main ke rumah tetangga, ke kiri kanan, gitu. Kadang tetangga yang main ke rumah dia. Jadi memang nggak ada pikiran sama sekali sih akan ada kejadian seperti itu. Oke, Bu Kris, kami perlu mempertegas dulu ya perkaranya ini. Pemerkosaankah atau pencabulan atau seperti apa? Kalau dari keterangan korban, pemeriksaan dari kepolisian kemarin sudah dilakukan kepada korban, dan asesmen dari psikolog dari Dinas P2TP2A memang sudah jelas itu yang 2 pelaku pemerkosaan yang 1. Oke, pelaku ini sehari-harinya apa sih? Kan masih kategori anak ya? Mengenyam pendidikan juga nggak Bu? Iya. Dulu memang 1 TK, tapi yang salah satu pelaku ini sudah SD sekarang. Memang apa? Sehari-harinya memang biasa lepas dari pantauan orang tua begitu atau seperti apa?
Nah, kalau itu kami kurang tahu juga. Memang sering ditinggal bekerja juga, tapi ya seharusnya kan masyarakat sekitar juga bisa saling Oke. memantau juga ya. Iya, Mbak Kris, tentu kalau kita berpikir secara normal menggunakan logika nggak nyampe nih. Nah, Iya. tapi kalau bisa dijelaskan, ada tidak informasi dari mana ya para pelaku ini kemudian memiliki niatan semacam ini? Nah, itu juga kurang tahu karena pemeriksaan kepada pelaku ini masih baru akan dilakukan. Tuh, kemarin itu baru pemeriksaan kepada korban dan 2 saksi. Untuk Nah, pelaku korban, sepertinya masih dalam proses. Oke, dari tadi pengakuan korban, adakah semacam kayak ancaman atau intimidasi? Sebenarnya intimidasi bukan kepada korbannya ya, tapi kemarin ada pengakuan dari saksi yang diintimidasi dari keluarga pelaku. Seperti itu. Oke, informasinya sempat ada mediasi antara kedua keluarga korban dan juga pelaku? Betul, oleh kepala desa sudah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali. Tapi tidak menemukan titik temu yang dirasa baik bagi korban. Oke, dan saat ini tadi disampaikan kondisi korban masih mengalami trauma yang begitu dalam. Mendapat pendampingan nggak sih Bu Kris? Kemarin itu sebanyak 2 kali, sepertinya hanya dilakukan asesmen ya untuk dinas P2 TP2A, tapi kami memang meminta adanya terapi dari psikolog. Dan itu sudah ditawarkan juga sih kepada korban juga. Cuma mungkin ya lagi agak susah untuk keluar rumah, lagi ya mengatur juga untuk mau pindah rumah juga. Jadi tapi akan dilakukan sih terapi dari psikolog itu. Oke, kami mendapat informasi tadi dari Bu Kris ya, bahwa pelaku akan menjalani pemeriksaan ya saat ini, begitu ya Bu Kris ya? Betul. Dengan Panggilan statusnya sudah apa Bu Kris? dikirimkan. Yaitu pemerkosaan itu tadi, dugaan. Oke, artinya statusnya masih sebagai saksi kah ketiga orang ini? Atau memang sudah ada peningkatan status? Kalau itu masih belum ada informasi lagi dari penyidiknya ya. Tapi yang jelas karena ini pelaku di bawah umur, jadi tidak bisa diadili dengan Itu dia. sistem peradilan Itu dia. umum. Kita betul. Kita juga menginginkan ada juga implementasi penegakan hukum bagi anak juga kan seperti itu ya Bu Kris ya. Tapi harapan keluarga korban dari Bu Kris mungkin apa yang bisa disampaikan terkait dengan kejadian ini? Kalau harapan korban sebenarnya sudah nggak ada harapan untuk mendapatkan keadilan ya, karena di sini nggak mungkin dapat karena pelaku sendiri juga nggak bisa dipidana. Tapi kita berharap ya masyarakat dan pemerintah setempat itu bisa mengarahkan si pelaku ini, mendidik dan membina untuk yang lebih baik, karena kita tidak ingin ada korban lain. Sepertinya hal seperti ini pun juga permintaan korban untuk agar bisa menjadi pelajaran untuk orang tua lain, agar tidak terjadi seperti ini. Karena ancaman bukan cuma terjadi dari orang dewasa ya, dari teman bermain pun ternyata juga ancaman ini begitu mengerikan gitu. Dan memang ada kekosongan hukum untuk pelaku kejahatan di bawah 12 tahun gitu. Jadi mungkin ada rencana berikutnya juga untuk judicial review dari sistem peradilan perundang-undangan anak kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Kris Diansari atas waktunya pagi hari ini. Salam untuk korban dan juga keluarga korban di rumah. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak.